Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali di podcast ketikpos.com. Kita kali ini akan membahas soal di awal tahun ini, tahun politik. Agak panas sedikit suasananya ini, terutama pilkada. Sebenarnya bukan hanya di Palembang, Se-Indonesia. di Sumsel dan se-Indonesia. Tapi karena kita berhubungan dengan wilayah Palembang, barangkali kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya posisi orang Palembang. Ya, Bukan betul. berarti primordialisme kesukuan. Ya, Karena tentunya kan juga tidak merupakan hal yang salah kalau orang Palembang itu bisa menjadi pemimpin di Ya, wilayah betul. Palembang. Nah, kali ini kami sudah diterima oleh Sultan Mahmud Badarudin IV, Sultan Palembang. Nama lengkapnya apa, Pak Sultan? Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikramo, Raden Muhammad Fawaz Diraja. Raden Muhammad Fawaz Diraja. Beliau ini Sultan di Palembang, tentunya mungkin bisa dikatakan cukup bisa diterima pendapatnya kalau berhubungan dengan hal-hal yang membicarakan tentang Palembang. Jadi soal orang asli Palembang mencalon atau tidak, gitu kan. Seperti apa kira-kira Pak Sultan? Ya, kalau kita lihat bahwa setiap daerah, setiap suku selalu mendambakan keinginan supaya sukunya sendiri yang maju menjadi pemimpin di wilayahnya. Sama dengan Palembang ya. Wong Palembang pasti ingin sekali wong asli Palembang, utamanya yang punya gelaran, untuk menjadi pemimpin di negeri Palembang ini gitu. Pasti semua, seperti orang Betawi juga sama, orang Sunda sama. Khususnya di Palembang, karena ini kota Palembang, pasti mereka inginnya orang Palembang. Kalau dari sejarahnya, kalau tidak salah tahun 70-an terakhir orang Palembang yang menjadi wali kota itu. Maksud Cek Yan. Itu. Nah, kemudian selama ini kan kalau berhubungan dengan pemilihan ini, pilpres, pilgub, pilkada, biasanya kan orang itu justru datang ke Sultan ini. Nah, sekarang sudah ada belum orang yang sowan ke Sultan ini? sudah banyak, sudah beberapa tokoh sudah sowan ke kami, sudah berdiskusi mengenai pencalonannya. Ya, ada yang orang Palembang, ada yang luar Palembang, semuanya ya kita support, dukung dulu, karena kita belum tahu mereka bisa diterima dalam sistem enggak, karena kita ingin menjadi pemimpin di kota Palembang ini harus tahu dahulu bahwa mereka bisa masuk dalam sistem pemilihan. Tidak, dia sibuk ribut mau jadi, tapi kalau nggak bisa masuk sistemnya buat tidak lolos syarat administrasi. Iya, betul. Jadi kalau independen itu ada syaratnya, bisa mengumpulkan berapa puluh ribu. Betul. Kalau dia dari parpol itu kan 20% itu kan. Iya, Jadi tapi paling tidak usaha lah Pak Ustadz. Iya, sudah banyak sekali orang Palembang, ada juga beberapa orang Palembang ingin independen usaha, ya silahkan. Ada juga yang orang dari Palembang ingin menggunakan jalur partai, silahkan. Tapi kan ini belum kelihatan siapa paslon utamanya nih. Nah, kalau sudah ada, baru kita sudah mengarah ya. Iya, betul. Mengerucut itu biasanya. Ya, sekarang ini siapapun juga yang mau, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai cara, silahkan. Masuklah menjadi bakal calon wali kota Palembang atau wakil wali kota, silahkan masuk. Ya, karena nanti kan banyak tolak ukurnya, indikator bisa survei, bisa elektabilitas, bisa popularitas itu kan. Betul. Bisa katanya isi tas juga. Jadi 3 tas itu. Nah, tapi untuk orang yang memang diharapkan bisa memimpin kota Palembang sesuai dengan harapan masyarakat, itu seperti apa sebenarnya Pak Sultan? Kira-kira ya, kita figurnya itu. Kita nggak bisa memungkiri bahwa di Palembang ini bukan hanya suku Palembang, wong Palembang, tapi ada juga masyarakat Komering, ada Musi, ada Basema, ada juga dari Jawa, ada dari, karena ada Arab, India, Cina. Jadi karena karakter kita pada masa lalu adalah sudah memang kota yang heterogen dari zaman kesultanan. Kalau kita mau flashback dikit ke belakang ya, kita lihat bahwa di Kesultanan Palembang sendiri dulu tidak menolak mereka datang, tapi membuat pemisah supaya
aturan itu saling dijaga. Ya, makanya ada kampung Arab, ada kapitan, betul. Ada kumpulan orang dari transmigrasi. Gitu, iya, sama Sultan kalau dulu kalau wong Palembang asli sama Melayu di sebelah Ilir, yang di Ulu itu, yang di seberang itu orang-orang yang campuran, ataupun orang Melayu situ yang boleh di situ. Atau ada dulu orang Rakit gitu kan? Iya. Baru lari ke darat gitu. Betul. Ya. Makanya kita lihat kampung Cina ada di seberang, Ya. kampung Arab di seberang, kampung India juga seberang. Ya. Yang kampung dulu Loji Sungai Aur yang orang Arab, orang bule, ya. Nah juga di ada seberang di juga. Cuman bedanya dulu tidak demokrasi ya, memang kan kesultanan ya, sistem kerajaan. Nah, kalau permasalahan yang mungkin yang harus dijadikan pemikiran calon-calon bakal calon ini apa sih di Palembang ini yang paling krusial itu? Ya, yang sekarang kan kita ini jangan sampai krisis identitas ya. Dalam artian siapapun pemimpinnya harus melihat bahwa segi identitas Palembang ini dari masa lalu hingga masa sekarang. Utamanya seperti bebaso Palembang, terus karakter Arab Melayu dihidupkan kembali, terus budaya-budaya anak mudanya seperti apa diatur, mungkin permainan tradisional anak dihidupkan kembali, kuliner kita diperkuat kembali. Iya, jadi mereka itu identitas kita, karakter kita nih tetap terjaga. Bahwa ini kota Palembang loh, yang penuh dengan berbagai macam suku, berbagai macam masyarakatnya yang hidup damai dengan budaya yang sudah ada di kota Palembang. Jadi budaya daerah pun ada, tapi di Palembang juga menguatkan budaya Palembang. Kalau untuk, kan ada beberapa pendapat nih, beberapa pakar, beberapa pengamat mengatakan bahwa yang paling utama itu sebenarnya kan bagaimana pemimpin itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah gitu. Karena selama ini rupanya pendapatan asli itu dari PBB, dari pajak kendaraan bermotor. Ya, jadi gini, saya ada tertarik satu sisi kemarin emang, di mana suatu daerah itu bila dia memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup banyak, maka sumber daya manusianya kurang untuk lebih berkreativitas. Karena ini dimanjakan oleh alam. Ya, jadi seperti Palembang ini karena sumber daya alamnya sudah banyak, makanya di sini budayanya tidak segetol kayak di Jawa. Kalau di Jawa mereka udah nggak ada sumber daya alam, sangat sedikit. Lahan sudah terbatas, gitu kan? Lahan terbatas, sudah berbagi-bagi sehingga mereka timbullah kreativitas kesenian, terus rumah-rumah budaya, terus dia punya setiap daerah wisata mempunyai keunikan-keunikan yang bersifat kearifan lokal. Nah, di Palembang ini kalau bisa ke depan mulai dipikirkan seperti itu. Jangan hanya dari pajak memajak yang ada di sini, tapi ya memang sepertinya enak pajak itu, tapi kan masyarakat itu yang untuk menghidupi pemerintahan. Masyarakatnya untuk menghidupi masyarakat dari mana? Jadi pemerintah itu justru membebani masyarakat gitu ya. Iya, betul. Walaupun nanti pajak juga dikumpulkan oleh masyarakat juga ya. Betul. Sebenarnya pajak itu untuk pembangunan kita tidak menolak pembayaran pajak. Kita sangat setuju dengan pajak itu. Karena tanpa pajak pembangunan suatu daerah tidak akan berkembang. Tapi lihat juga bagaimana pengembangan dari pajak itu supaya masyarakatnya itu bisa lebih hidup tanpa merasa bahwa pajak itu adalah beban, tapi pajak itu merupakan keharusan, karena tanpa membayar pajak mereka tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Sebenarnya kita lihat nih, Palembang ini sudah termasuk cukup baik di Indonesia. Penyaluran air minumnya cukup merata. PDAM-nya zaman Pak Edi Santana kan, jadi masuk 5 besar Pak kalau nggak salah. Ya, gasan juga sudah sebagian ya. Iya. Kemarin juga ada korupsi ternyata jaringan gasnya. Itu oknum ya. Nggak bisa disamakan, makanya kita berharap ya ke depan pemimpin-pemimpin yang ke depan itu tidak hanya berkaca bahwa PAD Palembang dari pajak sangat besar, tapi bagaimana meningkatkan PAD dari luar sektor pajak, khususnya dalam hak-hak
masalah hak kekayaan intelektual dan komunal. Ya, itu bisa kita kembangkan lebih banyak lagi, termasuk misalnya retribusi ya. Ya. Karena kalau batu bara itu kan tongkang itu kan banyak itu setiap hari lewat itu. Nah, Iya. apakah itu bisa juga memberikan peningkatan pendapatan kepada Palembang atau belum? Ya, Gitu, kira. harusnya memberikan sudah. karena kita terdampak loh. Iya. Kayak tol aja kan setiap kilometer tol orang bayar. Nah, Iya. harusnya setiap dia masuk ke wilayah Palembang harusnya kena pajak. Tapi kita kan nggak tahu, saya tidak tahu masalah pajak. Mungkin ada juga, tapi kita nggak tahu sampai sejauh mana ya, karena saya tidak bergelut, tidak tahu data-data dari situ. Ya. Nah, tapi selama mendekati masa pesta demokrasi ini, kira-kira berapa orang menurut Sultan yang cukup menonjol itu menurut pengamatan itu? Sekarang ini kita politik kita belum melihat ya bahwa sekarang ini ya emang kalau yang memiliki jabatan di pemerintahan itu lebih enak, lebih terlihat karena kan dia pekerjaannya kelihatan banyak, tapi kan ya aktivitas kelihatan. Tapi kan kita pesta demokrasi ini kita nggak tahu ya nanti. Apalagi setelah ini kan ada PJ yang baru, bukan yang calon ini, apakah dia akan seperti itu, agresif atau tidak, kita kan nggak tahu nih. Karena ini semuanya dimulai dari nol semua. Nah, jadi saya lihat bahwa ketika tahun ini adalah momen dimana semua orang dimulai dari nol, jadi silahkanlah bermain dengan cantik. Karena saya melihat bahwa pemilihan umum ini suatu permainan seperti kita main catur. Strategi bagaimana dia bisa menang. Ada politik, ada money politiknya juga. Ya, jadi setelah selesai ini, gamenya selesai, artinya semua harus berjabat tangan. Jadi jangan sampai setelah selesai permainan ini sampai di ujung finish siapa pemenangnya udah kelihatan, saling benci, saling hasut, isu itu harus sudah hilang. Nah, kalau untuk orang asli Palembang sendiri, kalau secara pribadi Sultan itu setujunya memang orang Palembang atau memang terserah? Itu kira-kira. Kalau sebagai orang asli saya pasti inginnya orang Palembang. Sangat ingin. Tapi kita lihat ada juga sekarang nih, ada kerinduan karena minimal kalau misalnya dia orang Palembang itu hatinya pasti ingin memajukan, secara psikologisnya sangat ingin sekali memajukan Palembang, budaya-budaya hidup kembali kayak waktu Cek Yan dulu kan muncullah KKP-nya dihidupkan kembali, budaya-budaya tuh muncul lagi, timbul. Nah, bukan berarti yang bukan orang Palembang juga tidak timbul, itu yang tumbuh ya. Betul, bukan berarti bukan orang Palembang tidak ini ada, cuma dia lebih fokus mungkin pada PAD atau lebih fokus pada hal yang lain. Jadi bukannya pada budaya, karena saya lihat kepentingan kita apa? Karena saya nggak mau ke depan karakter kita ini hilang. Coba Bali, dia bisa mempertahankan budaya dan karakter yang seperti itu. Identitas dia bisa dia jaga, sehingga begitu bule sampai sekarang orang asing yang datang ke Bali itu sangat senang dengan budaya masyarakatnya. Kota Bali nikmati dengan kesantunannya. Ya kita wajar di sana mereka tuh sudah santun, udah karena banyak pendatang datang pasti bawa uang. Sehingga mereka nggak mikir lagi biaya. Udah ada pendapatan semua. Mereka udah tenang, mereka yang walaupun pecalang-pecalang bisa makan, keluarganya bisa hidup, anaknya bisa sekolah. Pecalang-pecalang itu kan mungkin dapat uang gaji atau apa karena dari pendapatan daerah dari sana. Kita juga kalau kita banyak sekali turis asing yang datang, UKM-nya bisa hidup, kerajanannya bisa hidup. Saya yakin orang Palembang lagi suka emosinya lebih stabil. Masih orang Bali stabil karena dia udah nggak ada pikiran untuk berbuat yang lain karena semua udah terpenuhi. Dimana kita kalau tidak terpenuhi bahan pokok kita, sumber primer kita nggak terpenuhi, saya yakin orang itu akan berpikir lebih ekstrim gitu kan, bagaimana memenuhi dia untuk berjuang untuk survive kayak gitu kan. Kalau Sultan sendiri ada tidak keinginan untuk maju atau ada yang
memberikan masukan dan segala. Kalau yang masukan maju, ayo Sultan maju, ya banyak lah yang menyuruh. Cuma saya pikir kalau misalnya masih banyak orang lain yang emang kita lihat peluang. Ya. Kalau peluang saya kecil ya buat apa saya maju. Tapi kalau kita lihat peluang besar, ya kita berpikir bisa maju juga. Cuma pada saat ini saya berpikir peluang saya masih belum ini ya, belum tinggi. Karena kita ini harus sadar diri dulu nih, mengukur kemampuan kita. Karena kalau kita tidak mengukur nanti sia-sia. Kalau bisa kita maju, menang. Makanya saya sekarang ya tidak ambisius. Kita lihat aja siapa. Makanya saya selalu mensupport siapapun orang Palembang yang maju. Dan juga kalaupun terpilih bukan orang Palembang, kita harus selalu support. Kalau untuk zuriat itu kan biasanya kan kira-kira kalau ada zuriat sudah mendukung seseorang, Sultan gimana tuh? Ya karena kalau sudah ada berapa nama nih? Iya betul. Masuk. Iya, ada beberapa nama. Cuma saya bilang masuk dalam sistem dulu enggak? Nah itu, kalau udah masuk dalam sistem ya kita dukung ya siap. Tapi kalau dia belum bisa masuk dalam sistem buat apa? Ya, jadi harus masuk dulu, bisa masuk. Iya. Dapat tiket dulu lah kira-kira. Dapat tiket dulu. Kita mau teriak-teriak dukung orang balap mobil tapi dia nggak punya mobil. Nah, nanti dia bilang saya udah beli mobilnya, udah pesan, udah DP, tapi nggak datang-datang. Ya udah, nggak bisa ikut balapan. Makanya siapa yang bisa ikut balapan ya silahkan. Ya seperti Pilpres kemarin kan, mungkin dari bisa 5 kursi, 5 mobil, cuma ada 3 mobil, ya 3 yang bertarung kan. Di Palembang ini juga kemungkinan sebenarnya 3 pasang nih. Iya. Ada di partai yang ini ya. Betul. Karena kan harus 20% kan dia. Betul. Nggak tahu juga independen kan ada beberapa independen itu ada 3 orang bisa masuk. Iya, kita nggak tahu karena aturan KPU kan agak sedikit berubah-ubah. Nah makanya, jadi kalau misalnya kalau KPU bisa, ya silahkan. Demikian barangkali, Sultan. Iya. Barangkali mudah-mudahan obrolan yang ringan dan singkat ini bisa bermanfaat, bisa menjadi masukan bagi masyarakat, begitupun bagi para calon wali kota di Palembang. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.